Putri yang terkena racun bunga cinta merebut kesuciannya. Aku terkena racun bunga cinta yang khas dari negara Zhou. Butuh keseimbangan yin dan yang untuk bertahan hidup. Kau beruntung, anak muda. Apa? Pria itu sebenarnya adalah dokter kandungan di abad ke-21. Karena dia tidak berhasil menyelamatkan seorang ibu hamil yang pendarahan hebat. Dia dipukul di kepala dengan botol oleh keluarga yang marah. Tidak ingin pada saat dia jatuh dan meninggal. Tiba-tiba melintasi waktu dan masuk ke dalam tubuh tabib kerajaan di zaman kuno. Pada saat itu, Putri menderita penyakit langka. Setelah berkonsultasi, tabib-tabib tidak bisa menyembuhkannya. Tidak disangka, pengawal langsung menodongkan pedang ke leher pemuda itu. Mengatakan bahwa jika tidak bisa menyelamatkan Putri, semua tabib kerajaan akan dikubur bersamanya. Dalam keadaan panik, pemuda itu buru-buru mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan Putri. Omong kosong. Kamu seorang murid kecil di kantor medis berani bicara besar. Apakah kamu ingin membunuh kami? Kamu anak kecil yang lancang. Sudah makan beberapa kilo beras berani bicara sembarangan. Karena pisau tidak berada di lehermu, bukan? Keadaan sudah begini. Para pengawal hanya bisa membiarkan anak muda mencoba. Anak muda mengandalkan pengetahuan medis abad ke-21. Ditetapkan bahwa Putri mengalami shock saraf akibat keracunan. Jadi sekarang hanya bisa menggunakan metode resusitasi jantung untuk menyelamatkan Putri. Salah mengira pemuda itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari Putri. Bajingan, kamu berani melecehkan Putri. Tuan, saat itu Putri batuk beberapa kali dan sadar kembali. Putri tahu bahwa dirinya telah terkena racun cinta. Jika tidak segera menetralkan racun itu, dia pasti akan mati. Lalu memerintahkan pengawal dan tabib untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian dia menarik pemuda itu ke sisinya, memerintahkannya untuk berkorban demi menghilangkan racunnya. Namun setelah itu sang putri mengingkari janji. Marah pada pemuda itu karena mencemari kesuciannya. Langsung bertanya bagaimana pemuda itu ingin mati. Saat itu juga, dari luar terdengar suara Kasim mengumumkan kedatangan kaisar. Dalam keadaan darurat, pemuda itu malah bersembunyi di tempat tidur sang putri. Melihat wajah merah sang putri, tidak dapat dihindari menimbulkan kecurigaan kaisar. Nong Yu, mengapa wajahmu begitu merah? Kakak kaisar, akhir-akhir ini istana terasa agak panas. Bukankah kakak kaisar sedang berdiskusi dengan delegasi negara Zhou? Mengapa datang ke tempatku? Aku sudah mengusir mereka. Nong Yu, bagaimana kamu mempertimbangkan pernikahan aliansi? Kakak, aku ingin selalu berada di sisimu. Kenapa nasibku begitu buruk? Putri ternyata harus menikah aliansi. Jika aku tidur dengannya, bukankah aku akan dibunuh? Nong Yu, adikku yang baik, Anda harus memahami kesulitan saya. Namun, Yang Mulia, Putri dari kerajaan Zhou telah tiba. Sekarang dia sedang beristirahat di penginapan. Baru saja dia mengirim utusan untuk menyampaikan pesan. Mereka kebetulan menemukan benda ajaib. Jika kerajaan King kita bisa mengenalinya, mereka akan memberi kita 3 kota. Jika tidak bisa dikenali, tidak hanya Putri harus menikah, juga harus menyerahkan 3 kota di utara sebagai mas kawin. Terlalu keterlaluan. Nong Yu, istirahatlah dengan baik. Kakak kaisar, hati-hati di jalan. Berani sekali, pembunuh. Aku akan membunuhmu. Tunggu, kakak kaisar. Yang mulia, saya difitnah. Putri. Nong Yu. Kamu kenapa? Panggil tabib kerajaan segera. Yang mulia, saya adalah tabib. Putri terkena racun cinta. Hamba berusaha menyembuhkan Putri. Hamba terpaksa melakukannya. Lian Er. Apakah sudah ditemukan siapa yang meracuninya? Lapor Baginda, kami memang telah menangkap beberapa orang, tapi mereka semua sudah bunuh diri dengan racun. Teruskan menyelidiki untukku. Baik. Tentang dia, kakak, tabib kecil ini juga ingin menyelamatkanku. Biarkan saja dia. Nong Yu, kamu akan menikah segera. Jika negara Zhou tahu kamu kehilangan kesucianmu, bukankah mereka akan menggunakan ini sebagai alasan? Tidak bisa, hari ini pejabat medis ini harus mati. Kebingungan seperti apa ini? Yang Mulia, Perdana Menteri mengirim pesan. Dia benar-benar tidak mengenalinya. Barang aneh yang dibawa oleh negara Zhou. Perdana Menteri tua ini, Yue Ju. Benarkah dia pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia berharap aku segera senang, menghancurkan warisan leluhur, agar dia bisa merencanakan kudeta. Tentang orang ini, perkara Putri kehilangan kehormatannya.
Jangan sampai bocor. Bawa dan penggal dia. Tunggu. Yang mulia, saya bisa menyelesaikan masalah Zhou Guo. Sombong sekali. Kamu bahkan tidak tahu apa masalahnya. Masih berani bicara besar di sini. Seret dia keluar dan penggal. Jika saya tidak bisa menyelesaikan masalah utusan Zhou Guo, Yang mulia boleh menghukum mati 9 generasi keluarga saya, kakak kaisar. Karena kita semua tidak punya cara lagi. Bagaimana kalau biarkan dia coba? Baik. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menghukummu dengan kejam. Pemuda itu lalu mengikuti kaisar menuju tempat putri Zhou Guo, mengatakan bahwa jika ada orang di negara Qing yang bisa mengenali harta di bawah kain merah, tidak hanya bisa membebaskan utang, tapi juga bisa memberikan benda-benda ajaib ini secara gratis kepada kerajaan Qing. Namun jika tidak bisa menjawab, kerajaan Qing harus memberikan 3 kota kepada Zhou Yu. Ketika sang putri membuka kain merah, pemuda itu terkejut menemukan bahwa itu adalah barang-barang dari kotak medisnya sendiri. Belum sempat pemuda itu menjawab, Perdana Menteri menganggap ini adalah urusan negara. Menghina seorang pemuda yang tidak memiliki peringkat medis. Tidak layak untuk tetap di sini dan berbicara sembarangan. Semua barang ini milikku. Kenapa aku tidak boleh bicara? Leluconmu. Kamu tidak akan mengatakan barang-barang ini dipakai untuk mengobati dan menyelamatkan orang kan? Kamu benar, ini adalah barang yang saya gunakan untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Karena kamu mengatakan semua barang ini adalah milikmu. Apakah kamu mengenali? Semua ini barang apa saja? Tentu mengenali. Lalu apakah kamu tahu nama benda ini? Apa fungsinya? Benda ini disebut suntikan. Digunakan untuk mengambil darah dan infus. Benda di tangan sang putri ini disebut pisau bedah. Digunakan untuk membedah perut saat operasi. Benda ini disebut kapas alkohol. Digunakan untuk desinfeksi. Benda ini disebut kertas uji golongan darah. Digunakan untuk menguji golongan darah. Omong kosong. Kerajaan Qing Guo Xianglin telah makmur selama ratusan tahun. Belum pernah terdengar ada hal seperti itu. Apakah kamu menganggap semua yang hadir di sini sebagai orang bodoh? Apakah kamu masih menghormati Yang Mulia? Apakah kamu masih menghormati saya, tabib kerajaan ini? Tentu saja saya menghormati Yang Mulia. Tapi terhadapmu, orang yang sombong dan palsu, tidak pernah masuk dalam pandanganku. Putri, tidak tahu apakah jawaban saya tadi memuaskan. Memang masuk akal. Tapi kamu harus membuktikan bahwa barang-barang ini benar-benar memiliki fungsi yang kamu katakan. Kalau begitu kita akan kalah. Bagaimana ini membuktikan? Apakah saya harus mencari seseorang di tempat dan membedah otaknya? Kalau begitu, bagaimana jika pertandingan ini dianggap seri? Jadi tidak merusak hubungan kedua negara, dan bisa dianggap sebagai persiapan untuk pertandingan besar besok, menambah sedikit kehidupan. Saat itu putri dari negara Zhou tiba-tiba pingsan. Setelah tabib kerajaan dengan serius memeriksanya, dipastikan bahwa sang putri menderita penyakit usus yang mematikan. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Hal ini membuat Perdana Menteri ketakutan. Jika putri dari negara Zhou meninggal di negara Qing, pasti akan memicu perang antara kedua negara. Hal ini membuat kaisar marah besar pada tabib-tabib istana. Pada saat yang sama, seorang pemuda di sampingnya melihat bahwa putri Qing hanya mengalami apendisitis saja. Hanya operasi kecil saja. Kamu tahu apa? Sakit perut adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bukan berarti orang lain tidak bisa menyelamatkan. Apa hakmu bicara di sini? Cepat pergi dari sini. Orang ini punya kemampuan yang luar biasa. Waktu itu sang putri diracun dan dia yang menyembuhkannya. Kenapa tidak biarkan dia mencoba? Itu jelas-jelas ilmu hitam asing yang menghina kebudayaan kita. Ini masalah hidup dan mati. Kenapa harus begitu rumit? Yang Mulia, saya bersedia mencoba. Konyol, putri terlibat dalam perundingan perdamaian dua negara. Jika terjadi kesalahan, bisakah kamu menanggungnya? Jika saya gagal, saya siap menebusnya dengan nyawa saya. Nyawamu yang sepele ini, cukup. Chen Feng, bagaimana Anda berencana untuk mengobati? Kembali ke Yang Mulia, penyakit sang putri disebut apendisitis akut. Hanya perlu operasi perut, potong bagian yang busuk saja. Apa? Ini, membedah perut ini jelas-jelas membunuh. Yang Mulia, orang ini punya niat buruk. Takutnya dia adalah mata-mata dari negara asing. Sebaiknya segera dimasukkan ke penjara mati. Chen Feng, apakah kamu yakin? Yakin sepenuhnya. Jika ada kesalahan,
Saya bersedia menukar nyawa dengan nyawa. Konyol sekali. Membelah perut dan darah menyembur. Bukankah seseorang akan mati kehabisan darah? Pisau memotong daging, organ dalam terluka. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup? Tabib Zhao, ingatlah. Kalau tidak mampu, jangan berteriak. Kamu. Kemudian pemuda itu menyuruh pengawal mengambil peralatan medisnya. Lalu tutupi dada sang putri dengan kain. Kemudian ambil darah untuk memeriksa golongan darahnya. Pemuda itu berniat memberi transfusi darah langsung ke putri. Tapi ternyata golongan darahnya adalah golongan darah B. Sedangkan golongan darah pemuda itu adalah O. Jadi pemuda itu harus memeriksa darah satu persatu. Setelah serangkaian tes, hanya golongan darah tabib Zhao yang cocok dengan sang putri. Tabib istana Zhao juga harus mengulurkan pembuluh nadi besarnya. Pria muda itu kemudian menggunakan pisau bedah untuk membedah perut sang putri. Setelah serangkaian operasi yang lancar, kaisar dan para menteri semua terkejut. Tabib istana Zhao bahkan merasa tercerahkan. Putri negara Zhou ini sudah tidak bergerak lagi. Ini jelas membuatmu membunuhnya. Seseorang, penggal dia, kirim kepalanya ke negara Zhou untuk meminta maaf. Efek obat ini belum hilang. Kenapa terburu-buru? Putri sudah sadar. Yang mulia, Putri negara Zhou sudah sadar. Meski pemuda ini telah mengatasi kesulitan dari negara Zhou, Kaisar tetap khawatir tentang ujian besok. Topik yang diberikan oleh negara Zhou adalah mengundang petir dari kekosongan. Pemuda itu menyatakan bahwa dia bisa melakukannya. Namun tidak disangka, dia langsung membuat marah Kaisar. Menyatakan bahwa memanggil petir adalah kemampuan dewa. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Namun meskipun begitu, Kaisar tetap harus menerima tantangan dari negara Zhou. Terlihat sang putri melangkah dengan percaya diri menuju istana. Menyatakan bahwa jika negara Qing kalah dalam pertandingan ini, mereka harus menyerahkan 3 kota kepada negara Zhou. Bagaimana? Apakah kalian bisa melakukannya? Ini bagaimana? Ya, benar. Jika demikian, pertandingan ini bisa dianggap dimenangkan oleh Zhou besar, kan? Metode menarik petir dari kekosongan ini. Aku tidak tahu apakah Zhou besar bisa melakukannya. Jika bisa, negara Qingku tentu saja mengaku kalah. Daozang bisa memanggil petir. Ketika saya sedang berlatih di pegunungan yang dalam, saya terpengaruh oleh alam. Secara kebetulan mendapatkan ilmu sihir ini. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia untuk bergerak sedikit. Baik. Ketika pemuda melihat semut di tanah, baru saat itulah menyadari bahwa negara Zhou sudah memperkirakan akan ada hujan deras hari ini. Hanya melihat orang tua itu setelah beberapa ritual aneh, kemudian mulai menari dengan kacau. Tak disangka langit benar-benar mulai mendung tebal, membuat para menteri tercengang hingga terjatuh. Namun si pemuda malah ketakutan melihat ada sebuah layang-layang di langit. Baru sadar bahwa negara Zhou sedang bermain trik. Ternyata mereka ingin menggunakan tali layang-layang untuk menarik petir turun, menghasilkan pemandangan dewa yang memanggil petir dari kekosongan. Namun, orang-orang kuno yang tidak tahu mengira mereka benar-benar bisa memanggil petir dari kekosongan. Yang Mulia, tidak tahu bagaimana metode memanggil petir di negeri kita. Bagaimana itu? Bukankah hanya menggunakan cuaca dan layang-layang? Kupikir dunia ini benar-benar memiliki sihir. Tampaknya negeri Qing memiliki cara yang lebih baik. Tidak tahu apakah bisa menunjukkan satu. Perdana Menteri, apakah ada rencana yang brilian? Saya tidak mampu. Metode memanggil petir dari kekosongan ini benar-benar adalah teknik dewa. Saya tidak bisa melakukannya. Kami tidak mampu. Kalau begitu, 6 kota di utara, kita, Zhou besar, tidak akan menolak tawaran ini. Tunggu. Hanya karena Perdana Menteri tidak bisa, bukan berarti tidak ada orang dari negara Qing yang bisa. Berani sekali, di istana ini. Berani sekali kamu, seorang pejabat kecil, bisa mengoceh. Tidak. Seperti kata pepatah, kebangkitan dan kehancuran bangsa adalah tanggung jawab setiap warga. Bukankah saya juga ingin berkontribusi untuk negara Qing? Apakah tabib istana Chen punya cara? Tentu saja, petir kecil bukanlah masalah besar. Kami baru saja menggunakan teknik penarik petir. Kalian tidak boleh menggunakannya lagi. Hujannya sudah berhenti. Untuk apa benda itu sekarang? Sebentar lagi aku akan menunjukkan padamu. Apa itu keahlian dewa yang sesungguhnya? Pura-pura jadi dewa. Kau benar-benar berpikir kau adalah dewa, Tuan Perdana Menteri. Kamu jangan sampai ketakutan dan ngompol. Ini adalah koil Tesla yang disebut sebagai pembuat petir buatan, yang sudah kubuat dengan susah payah. Kali ini biarkan kalian melihat keindahan fisika. Yunqi. Ini seperti menunggangi awan. Para pejuang, susun formasi dan maju. Petir datang.
Ini tidak mungkin. Dewa Petir turun ke dunia. Dewa Petir turun ke dunia. Mukjizat, ini adalah mukjizat. Kamu bukan manusia. Kamu adalah dewa. Yang mulia putri. Aku hanya bertanya, apakah kamu menyerah? Negara King memang dipenuhi orang berbakat. Putri ini mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Kami kalah. Pergi. Cek perak ini adalah hadiah untukmu. Peganglah tanda ini, agar memudahkanmu masuk istana untuk merawatku di lain waktu. Siap. Mundur.